Ini tuas, ini titik tumpu, ini titik beban, gitu ya. Beban berada di posisi angka 6. Ya. Nah, sekarang bagaimana besarnya kuasa? Andaikan titik kuasanya di angka 12, nih, coba lihat. Ini perasaan saya lebih ringan. Lebih ringan dibanding tadi 1 Newton tadi. Ya. Oke, tadi berat bebannya 1 Newton. Bagaimana kuasanya? Coba lihat, kita ukur kuasanya. Nah, ternyata kuasanya lebih kecil. Berat bebannya tadi 1 Newton, ternyata kuasanya cukup 0,5 Newton. Saya ulangi ya. Lengan beban ini 6, sebut saja 6X. Lengan kuasanya sebut saja 12X. Beban beratnya 1 Newton, ternyata kuasanya 0,5 Newton. Keuntungan mekanisnya 1 Newton dibagi 0,5 Newton sama dengan 2. Dengan kata lain, keuntungan mekanisnya lengan kuasanya 12X dibagi lengan beban 6X sama dengan 2. Bagaimana kalau berat bebannya sekarang 1,5 Newton. Posisi beban di angka 4. Lengan bebannya sebut saja 4X. Kuasanya di posisi 12. Lengan kuasanya sebut saja 12X. Ya. Ini bebannya 1,5 Newton. Ternyata kuasanya 0,5 Newton. Berarti keuntungan mekanisnya 1,5 Newton dibagi 0,5 Newton sama dengan 3. Dengan kata lain, keuntungan mekanisnya lengan kuasa 12X dibagi lengan beban 4X sama dengan 3. Coba diukur dulu bebannya. Ternyata berat bebannya itu 1 Newton. Nah, bagaimana kalau beban ini diangkat dengan katrol tetap? Nah, caranya begini. Ini beban. Nah, besarnya gaya diukur dengan neraca pegas. Ternyata besarnya gaya sama 1 Newton. Berat beban 1 Newton, besar gayanya atau kuasanya 1 Newton. Berarti keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1. Berat beban dibagi kuasa 1 Newton dibagi 1 Newton sama dengan 1. Bagaimana beban ini yang besarnya beratnya 2 Newton ini diangkat dengan pesawat katrol bergerak? Nah, caranya begini. Ya, coba lihat. Besarnya gaya yang saya rasakan ini ya, bisa diukur dengan neraca pegas. Ini neraca pegas, ya. Nah, ternyata berat beban yang 2 Newton tadi begitu diangkat dengan menggunakan katrol bergerak, besarnya gaya yang diperlukan atau kuasa ini 1 Newton. Berarti keuntungan mekanis dari katrol bergerak adalah berat beban dibagi kuasanya 2 Newton dibagi 1 Newton sama dengan 2. Kesimpulannya, keuntungan mekanis dari katrol bergerak adalah 2. Berikutnya ini contoh sistem katrol. Sistem katrol itu sudah gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Maka sistem katrol melibatkan 2 buah katrol atau lebih. Ya, ini contoh. Nah, ini terasa lebih ringan. Bagaimana menghitung keuntungan mekanis dari sistem katrol?
keuntungan mekanis dari sistem katrol adalah sama dengan jumlah tali yang menanggung beban. Ini coba lihat, ini jumlah talinya ada 2. Maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Ternyata besarnya kuasa di sini sama dengan setengahnya berat beban. Berat bebannya 1,5 Newton, ternyata kuasanya sebesar 0,75 Newton. Karena keuntungan mekanisnya 2. Oke, selanjutnya ini contoh sistem katrol dengan keuntungan mekanis sama dengan 3. Nah, ini contoh ya. Ini keuntungan mekanisnya 3. Jumlah tali yang menanggung beban itu ada 3. Kuasanya sepertiganya dari berat beban. Gitu ya. Jadi ini keuntungan mekanisnya 3. Ini penampakan dari contoh bidang miring. Coba diukur dulu panjang bidang miringnya. Panjang bidang miringnya adalah 50 cm. Kemudian tinggi bidang miringnya adalah 25 cm. Oke ya, panjang bidang miringnya 50 cm, tingginya 25 cm. Coba ukur dulu berat bebannya. Berat bebannya diukur dulu. Ya. Berat bebannya adalah 0,8 Newton. Ya. Bagaimana kalau beban ini dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi menggunakan bidang miring. Gitu ya. Jadi ini beban, ini bidang miringnya. Tadi berat bebannya 0,8 Newton. Sekarang kuasanya berapa ya? Coba dilihat. Ternyata kuasanya coba lihat. Kuasanya 0,4 Newton. Berat beban 0,8 Newton. Kuasanya 0,4 Newton. Keuntungan mekanisnya 0,8 Newton dibagi 0,4 Newton sama dengan 2. Sama juga keuntungan mekanisnya, panjang bidang miringnya tadi 50 cm dibagi tingginya 25 cm. 50 cm bagi 25 cm sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanis bidang miring sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring.